Saya sudah siap, Mas Faisal. Baik, Bah. Siap-siap. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Bambang Halilintar, hmm. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama mengikuti kajian Rindu Baitullah pada pagi hari ini. Salawat serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ical selaku pembawa acara. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi bertemakan Rindu Baitullah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bambang Halilintar, serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Baik, kita langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi bertemakan Rindu Baitullah yang akan disampaikan oleh Ustadz Bambang Halilintar. Kepada beliau kami persilahkan. Abah, dengar suaranya, Abah? Tes, tes. Ya, jelas, Abah. Baik, 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 ya. Sudah mulai? Ya, silakan, Abah. Baik, 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 ya. Apa nih tadi ada setting yang harus dipenuhi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar sekalian? Sehat semuanya ya?
Alhamdulillah sehat. Ini ada 15 partisipan ya, 15 orang. Ya, tapi berapapun kita mulai dan mudah-mudahan nanti bisa kita rutinkan ya agenda ini. Di samping nanti juga kita rencanakan untuk aplikasi dari seluruh kurikulum Akademi Umroh bisa kita siapkan. Sehingga kalau kita ini Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah yang kami hormati, di El Falah itu ya saya dari tim El Falah Travel itu kita punya kurikulum edukasi, mohon maaf nih agak batuk Mas ya. Kurikulum edukasi untuk calon jemaah umroh. Setelah 10 pertemuan, dan ini adalah pertemuan pertama, materi tentang rindu Baitullah ini pertemuan pertama. Jadi nanti kita akan rencanakan yang rutin untuk materi yang sama. Ini nanti boleh tuh Bapak Ibu sekalian kalau mau ngajak temennya, ngajak yang lain untuk ikut ini free ya, gratis. Ya, secara rutin nanti akan diumumkan. Nanti Mas Faisal juga akan bikin pengumuman lanjutannya. Tapi nanti juga ada materi yang kita siapkan untuk keberlanjutan. Karena ini materi pertama, jadi nanti ada materi kedua, ketiga, sampai yang ke-10. Harapannya setelah ke-10, kita ketemunya nggak di Zoom lagi, tapi ketemunya di pelataran Ka'bah. Berangkat umroh ke sana. Siap ya Bapak Ibu sekalian ya? Insya Allah ya. Baik, nah pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak panjang waktunya ya, maksimal 1 jam ke depan deh. Ya, mulainya sudah terlambat, maka berhentinya jangan terlambat lagi. Masa keterlambatan 2 kali nggak bagus ya. Jadi insya Allah berakhirnya tepat waktu. Nah, satu pertanyaan, biasanya kalau kita offline ya, kita ketemu langsung, Bapak sekalian, satu pertanyaan yang selalu kita ajukan ya kepada jamaah, kepada Bapak Ibu adalah siapa yang sudah pernah ke Tanah Suci? Ya, yang sudah pernah silakan angkat tangan atau dijawab dalam hati saya alhamdulillah sudah pernah. Bagi yang belum juga silakan. Siapa yang belum ke Tanah Suci? Biasanya nanti kita akan minta juga angkat tangan atau bisa menyebut diri. Iya nih saya belum sempat ke Tanah Suci. Nah, ya, tapi sebelum ke sana saya sharing materi ya. Saya sharing materi, saya akan share screen sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyimak dari slide yang kita akan bagikan. Ya. Siap ya, Bu sekalian ya. Insyaallah saya akan share screen. Bisa langsung kan ya Mas Faisal ya? Iya, bisa Pak. Langsung. Oke. Siap. Nah, baik. Nah, ini materinya. Biar layarnya dibuka dulu. Nah, Bapak sekalian, jadi kajian kita pagi ini judulnya Rindu Baitullah. Bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu rindu untuk segera datang ke rumah Allah. Ya. Maka pertanyaan pertama tadi, siapa yang sudah pernah, mohon maaf, agak batuk. Jadi, sebentar. Siapa yang sudah pernah ke Tanah Suci? Maka pertanyaan berikutnya, kapok nggak Bu sekalian? Rata-rata jawabannya nggak kapok. Ingin kembali Pak Bambang dan seterusnya. Saya pernah bawa jamaah, ibu-ibu, sampai di Jeddah kopernya hilang. Hilang bener-bener hilang. Dompetnya apa hilang. Untungnya, dompet sih kebawa ya. Pakaiannya itu dan barang-barang bawaan hilang semua. Untungnya dompet dan paspor itu kan di tas kabin ya, tas tentengan kecil nggak hilang.
Nangis-nangis itu barang hilang semua. Tapi pas pulang itu saya nanya lagi, ibu-ibu kapok nggak? Jawabnya enggak, pengen balik lagi Pak. Jadi ternyata memang orang-orang yang beriman itu selalu rindu akan datang ke tanah suci. Makanya pertanyaan keduanya, siapa yang belum pernah ke tanah suci? Pertanyaan lanjutannya, pingin nggak segera ke tanah suci? Nah, kalian, ini sebelum masuk ke materi berikutnya, pertanyaan saya itu, pingin nggak segera ke tanah suci semua yang hadir di sini? Nanti silakan komen ya, di chat komen itu, yang pingin segera ke tanah suci tulis, pingin atau ingin. Yang ingin atau angkat tangan boleh tuh, kayak Mas Faisal, Mas Ical tuh. Ya, mungkin pingin kayak Mas Ical juga lambein tangan tapi nggak tahu caranya Mas Ical. Ya, sekalian. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin tahun ini juga 2024 sampai ke tanah suci? Silakan yang ingin dituliskan, yang bisa raise hand, yang bisa raise hand juga silakan, yang bisa acung tangan pakai seperti di profilnya Mas Ical tuh ada tangannya melambai gitu, juga silahkan dibikin. Tapi saya belum punya duit, saya nggak nanya Bapak Ibu sekalian punya duit atau enggak. Saya cuma nanya siapa yang ingin berangkat ke tanah suci tahun ini juga. Nah, masa pingin aja nggak berani. Ya, saya yakin, saya husnuzon pasti semuanya ingin. Benar ya? Benar ya Bapak Ibu sekalian ya? Saya yakin Bapak Ibu sekalian pingin tahun ini juga sampai ke tanah suci. Semoga yang pingin ke tanah suci tahun ini, apapun kondisinya, Allah kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapapun yang ingin segera sampai ke Baitullah, Allah sampaikan. Siapapun yang ingin segera bisa bersujud langsung di depan Ka'bah, Allah wujudkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus setelah ingin ngapain Bu sekalian? Setelah ingin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka lanjutannya. Orang sering menganggap bahwa yang harus atau yang bisa ke tanah suci, walaupun kita pingin kalau nggak punya duit ya nggak bisa Pak Bambang. Ya, kan kita sering beranggapan demikian ya. Walaupun kita pingin banget, tapi kalau nggak punya duit ya nggak bisa. Siapa bilang Bapak sekalian? Siapa bilang untuk ke tanah suci harus punya banyak duit? Harus sudah punya mobil dulu, harus rumahnya sudah mapan, anak-anak sudah selesai sekolah semuanya, baru ke tanah suci. Siapa bilang? Justru bos sekalian, siapa saja yang punya keinginan banyak dalam hidupnya, ya, yang pingin punya banyak keinginan yang belum tercapai, kalau pingin segera tercapai, kuncinya satu, datang ke rumah Allah dan minta langsung kepada Allah di rumahnya. Di mana Allah akan kabulkan semua doa-doa hambaku yang datang ke rumahku. Kata siapa dalilnya mana Pak Bambang? Mau dalil nih sekalian. Mau dalil. Ini salah satu aja nih ya. Ya, salah satu saja. Dalilnya banyak yang menyebutkan bahwa kalau kita minta di depan rumah Allah, Allah akan kabulkan semua doa-doanya. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya sahih mengatakan al-hujjaj wal ummar waqdullah. Jamaah haji dan umrah itu tamu Allah. Inda'ahu ajabahum. Maka tamu-tamuku kalau dia meminta, aku kasih, aku kabulkan. Nah, tuh. Ini Rasulullah yang bilang loh. Saya mah nyontek doang. Ya. Inda'ahu ajabahu. Kalau mereka minta, yang sudah datang ke rumahku terus minta, aku kasih, aku kabulkan. Kata Rasulullah begitu. Menirukan apa yang Allah sampaikan. Wa anistaghfaru, dan kalau dia mohon ampun, ghafaralahum, aku ampuni.
Jadi kunci kenapa doa-doa kita sering tidak terkabul karena apa jemaah sekalian? Karena kebanyakan dosa. Dosa kita jadi hijab antara kita dengan Allah. Nah, sampainya ke tanah suci kata Allah, kalau mohon ampun aku ampuni. Bejibun kayak apa dosa kita diampuni sekalian. Diampuni. Kalau sudah diampuni, hijabnya terangkat. Maka doa-doa kita insya Allah makbul. Jadi yang minta pingin apapun, ya awalnya dari tanah suci. Makanya kita kasih subjudul semuanya bermula dari rumah Allah. Jadi ibu sekalian, kalau pingin ke tanah suci, justru orang-orang yang sedang dalam kesulitan berat, kalau pingin solusi yang jitu, segera ke tanah suci. Apa babang ngawur? Orang kita kesulitannya utang banyak, malah ke tanah suci. Tanah suci ngutang lagi. Ya kalau mikirnya ngutang-ngutang-ngutang ya ngutang. Saya kan nggak ngajak ngutang, saya ngajak ke tanah suci. Dan ke tanah suci itu bukan soal duit, Bapak Ibu. Ini soal apa? Soal semangat, soal niat kuat. Nanti kita akan buktikan. Kenapa saya berani ngomong begini? Saya sejak awal ke tanah suci, beberapa kali saya sudah lupa karena terlalu sering. Sampai sekarang, wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, belum pernah sekalipun saya bayar sekali. Bahkan saya pertama kali ke tanah suci dalam kondisi keterpurukan hidup saya yang paling sengsara, paling berat itu ketika kemudian saya ketika buntu semua solusi persoalan saya ditipu teman bangkrut, kerut, utangnya banyak, ya. Teman-teman menjauh karena tahu kalau saya datang utang. Sampai pada tingkat itu loh sekalian, tahun 2009, 2010. Ya. Dalam kondisi terpuruk yang begitu, saya pingin ke tanah suci. Kan aneh loh sekalian. Utangnya banyak mau ke tanah suci. Saya ngobrol sama istri begitu. Emang punya duit? Istri nanya ke saya. Saya bilang, Umi gimana? Yang lagi bangkrut gini ya nggak punya duit. Lah, kalau punya duit kita mudik lebaran. Ini lebaran nggak mudik nggak punya duit. Ini cerita tahun 2009, 2010 nih sekalian. 14 tahun yang lalu. Kalau orang nggak punya duit kau ke tanah suci kata istri. Dan saya bilang, ya pokoknya pingin ke tanah suci tinggal minta ke Gusti Allah aja. Saya orang Jawa, kalau nyebut Allah suka ada tambahan gustinya. Ini aja apa namanya tradisi ya di keluarga di kampung. Ya tinggal minta saja nih ke Gusti Allah ke Allah. Insya Allah dikabulkan. Jadi ketika saya pingin seluruh persoalan kebangkrutan saya terselesaikan, teranggangan dengan kolega-kolega karena saya banyak kesulitan waktu itu juga terselesaikan. Ya. Anak-anak yang saya khawatir pendidikannya terganggu karena kebangkrutan, saya berharap nanti anak-anak dapat pendidikan terbaik, biaya mahal nggak apa-apa, yang benar pendidikan juga terselesaikan. Bukannya saya nggak pernah doa di rumah, doa tetap doa, tapi saya pingin berdoa langsung di rumahnya Allah, dan akhirnya terkabul sekalian, bisa berangkat tanpa harus bayar. Gimana caranya? Nanti kita akan sampaikan. Ya, nah, slide-nya saya lanjutkan. Ini kekenalannya nggak penting ya. Ini apa namanya perkenalan saya. Nama saya Bambang Halilintar. Nah, ini aja deh. Saya kebetulan di Elvala Travel sebagai direktur marketing. Ya, ini slide lama berarti saya salah mencet nih. Baik sekalian, ini lewat juga nih. Lewat aja. Waktunya nggak memungkinkan. Maka dari itu, bos sekalian, barang siapa yang punya keinginan-keinginan besar, contohnya misalkan, ada nggak yang ingin punya mobil begini, bos sekalian? Ayo, yang pengen punya mobil begini angkat tangan. Saya duluan deh. Iya.
Oke lah kalau Alphard kebagusan ya. Innova aja deh, Innova. Wajar ya kalau Innova ya. Tapi yang pengen punya mobil semacam ini. Atau Innova lah. Nggak kebayang Pak Bang, pengen aja dulu gitu. Jangan mikir duit. Kita itu matre banget, apa-apa mikirin duit. Pengen dulu pokoknya. Ya, semoga yang pengen dan angkat tangan Allah kabulkan segera dapat Alphard. Amin ya rabbal alamin. Kan tinggal minta ya. Allah itu perintahnya gini, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Kalau belum punya duitnya, minta ke Gusti Allah. Allah kaya raya. Jangan minta ke bos, bosnya saja belum punya Alphard, apalagi kita minta Alphard ke bos. Dipecat kita. Minta ke mertua, ya mantu kurang ajar ya, minta Alphard ke mertua. Ya, minta ke saudara, saudaranya aja lagi kesulitan kok minta Alphard. Minta ke Allah. Allah punya banyak jutaan Alphard itu. Ya. Ini yang pertama sekalian, ya. Mungkin kita pengen punya rumah yang bagus. Semua orang pengen punya rumah bagus, saya yakin. Rumah yang memadai kalau Lebaran bisa kumpul keluarga besar, nggak perlu nyewa gedung, nggak perlu nyewa aula. Pengen renang bisa tinggal nyemplung. Semua pengen ya punya rumah yang bagus ya. Silakan angkat tangan, semoga Allah kabulkan. Bila perlu disebut angkanya. Saya pengen punya rumah bagus, kamarnya sekian, sekian lantai, harganya minimal 50 miliar misalnya. Ah, jangan mimpi Pak Bambang. Ngapain salah? Emang nggak boleh mimpi? Boleh sekalian. Terus nanti gimana caranya? Minta ke Allah. Ya Allah kaya raya. Baik, ya. Yang pingin punya rumah besar catat. Kapan, lokasi di mana, kira-kira berapa. Nah, bagi yang masih jomblo atau baru nikah, diskusi sama apa namanya pasangan hidupnya dengan orang tuanya, diskusi tentang kapan pingin punya rumah, nilainya berapa, seperti apa. Mas Ical, ya, diskusi punya rumahnya sejak sekarang. Ya, iya nggak apa-apa. Nanti minta ke Allah, banyakin doa lah. Insya Allah nanti nggak akan jauh dari yang kita ingin. Oke, pingin punya keluarga yang harmonis, anak-anaknya nyenengin, bukan anak-anak yang nyebelin. Ya, ini kan doa juga buat kita. Mungkin pingin punya motor gede yang bisa jalan-jalan jauh, yang klaksonnya nggak pakai klakson tapi pakai gas, grung grung gitu ya. Oke, ya, motor geblek tuh. Orang santun kayak apa kalau naik motor begini tuh jadi galak biasanya. Tapi enak naik motor gede begini tuh kenceng memang. Saya kebetulan suka otomotif. Jadi kalau naik motor nggak bisa diem. Nah, silakan bisa touring macam-macam. Boleh, boleh. Harganya yang begini mahal-mahal. Ratusan juta motor begini. Bisa lebih mahal dari Innova itu. Nah, yang suka jalan-jalan, kalau ini promosi. Ya, sebagai orang marketing ini promosi. Kalau ingin jalan-jalan, ya nanti jalan-jalan ke Eropa, ke Paris, ya pakai Elvala juga, jangan lupa. Pesan sponsor ini. Ini juga, ini bukan saya punya duit jalan-jalan, tapi nemenin orang yang mau jalan-jalan. Kalau bang kita mau bikin tur ke Eropa, temenin ya, ya mau. Orang suruh nemenin ke Eropa ya mau. Enaknya orang travel. Nah, yang paling berkesan tuh ya ke sini, bos kalian. Semua punya mimpi ke sini ya. Saya doakan semoga berangkat semuanya yang ikut hadir di forum ini ya selambat-lambatnya sebelum Ramadan 2025, maksimal Ramadan tahun depan. Syukur-syukur bisa berangkat di 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya mohon diaminkan nih doanya. Aminnya buat Bapak Ibu sendiri. Ya. Ini asli saya bolak-balik ke beberapa negara itu tidak terlalu tertarik untuk balik lagi. Tapi kalau ke sini, ke Ka'bah sekalian, ini kerinduan kita sangat besar, ingin bolak-balik. Ini 2024 ya. 2024 kemarin saya belum berangkat. Eh, belum ya. Saya terakhir yang November ya. Iya, Bah, 7 November. Ya, yang November. Tapi tahun ini harus berangkat. Paling enggak mudah-mudahan ikut yang bulan November 2024.
Ya, minimal sekali lah setahun. Ya, ayo sekalian jadwalin setahun sekali lah ke itu. Duitnya dari mana? Jangan ngomongin duit, dibilangin jangan ngomongin duit. Kita tuh terlalu matre jadinya apa-apa diukur dengan duit. Enggak. Allah itu kaya raya. Tapi kan bayarnya pakai duit. Iya. Tapi duit nanti Allah yang sediain. Kalau kita sudah layak dan sudah pantas. Nah, sekalian, itu tadi keinginan punya mobil kayak apa, kapan, tahun berapa, harga berapa, rumah seperti apa, anak-anak seperti apa, berapa jumlah anak, pendidikan tertinggi seperti apa, keinginan-keinginan itu, ingin jalan-jalan kemana, Malaysia, Singapura, ke Thailand, Uzbekistan, dan seterusnya silakan Eropa, Amerika, Australia, yang punya keinginan itu dituliskan, itu yang disebut proposal kehidupan. Bapak Ibu punya keinginan apa, dituliskan yang serius. Jangan kalau punya keinginan cuma diterawang aja itu. Ditulis yang serius. Nah, nanti diajukan kepada investor. Ya kan butuh mobil kan butuh duit, butuh pembiayaan, butuh investor. Diajukan ke investor. Investornya siapa, Pak? Investornya adalah Allah Azza wa Jalla. Investor paling keren, investor paling canggih, paling banyak modal dan duitnya yang tidak terkira adalah Allah Subhanahu wa taala. Ajukan itu di kantor, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di Baitullah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Jadi proposal yang kita sudah bikin itu, ajukan dan mintakan kepada Allah di rumahnya, di kantornya. Jangan di tengah jalanan. Boleh minta di jalanan silakan, tapi afdoliyatnya lebih sempurnanya kalau kita minta di hadapan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, asumsinya kita sudah menuliskan keinginan-keinginan dan kita sampaikan dalam waktu sholat, sampaikan ya Allah. Ya, tentu setelah memuji Allah, Engkau yang Maha Agung, Maha Mengetahui, Maha memberi pengetahuan, maka berilah kami pengetahuan untuk bisa bla 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 tadi, untuk bisa Engkau takdirkan membeli mobil senilai sekian, model ini, dan seterusnya. Beri kekuatan dan pengetahuan agar kami bisa menggapai mimpi kami untuk punya rumah, luas tanahnya 1.000 hektar, ya luas bangunannya 900 hektar misalkan. Bangunannya kayak apa nggak tahu ya, 900 hektar rumah misalkan. Sampaikan doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Ibu sekalian penting sekali Ka'bah ini buat kita? Ada beberapa argumen ini sekalian ya. Ini saya percepat saja karena waktunya nggak panjang. Karena ternyata Ka'bah itu sekalian rumah pertama yang Allah bangun untuk manusia beribadah. Sejak awal Allah siapkan tempat ini ya sampai akhir zaman sebagai kiblat ya, sebagai tujuan akhir dari ritual peribadatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan wajah kita ke depan Ka'bah. Jadi inilah rumah pertama yang memang Allah siapkan untuk kaum muslimin dan maka dari itu ini tempat paling afdol ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di Ka'bah. Ka'bah yang asli ya, kalau Ka'bah yang duplikat ada di kemenak-kemenak itu. Ya. Ini pertama sekalian kenapa penting sekali kita ke tanah suci diantaranya kita untuk berziarah kepada rumah bangunan yang memang Allah desain sejak awal penciptaan alam semesta ini untuk menjadi tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti banyak keutamaan yang tidak terhingga dari tanah haram ini. Yang pertama sekalian bahwa ini rumah pertama yang dibangun untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena disinilah sekalian, sejak awal Allah jadikan tempat ini sebagai pusat awal terbangunnya peradaban manusia. Karena Nabi Adam itu setelah diturunkan dari surga, diturunkan di tanah India, konon kayak Sri Lanka, tapi
Bunda Hawa diturunkan di kota Jeddah yang sekarang. Mereka berjarak ribuan kilometer, tapi karena tidak ada teknologi waktu itu, maka tidak ada orang yang mencukur rambutnya, membersihkan badannya dan seterusnya. Nah, terus kalian dari sinilah kemudian saling mencari dan ternyata 200 tahun ya di kitabnya Imam Ibnu Katsir 200 tahun tuh Nabi Adam baru bertemu dengan Bunda Hawa. Bertemunya di mana? Di Jabal Rahmah, di kota Mekah. Sehingga kemudian Allah berikan berkembang biaknya manusia di sini. Bapak sekarang kalau nyari rumah, suka nyari rumah yang banjir atau yang enggak? Pasti jawabnya yang enggak banjir. Bapak sekalian kalau nyari rumah, cari rumah yang terbaik atau yang terjelek? Pasti jawabnya yang terjelek. Kalau kita saja bisa memilih yang terbaik, Allah pasti memilihkan yang terbaik buat umat manusia. Dan Allah pilihkan tempat awalnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tempat ini menjadi tempat terbaik yang akan menjadi tempat terkabulnya doa-doa dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan banyak anugerah pahala ketika kita berada di tempat ini. Di mana itu? Di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga sekalian kepergian kita ke kota Mekah, apalagi ini sampai di apa namanya Jabal Rahmah ini ya di pegunungan Arafah ini. Ya, ini kan ketika lagi wukuf ini, ya, ketika wukuf di Arafah, maka kemudian sekalian kita punya kans untuk menjadi orang yang sejahtera secara finansial. Maka dari itu kita perlu jadikan tempat ini sebagai tempat rujukan kita untuk napaktilas peradaban umat manusia. Ini adanya di sini, awal perkembangan umat manusia. Berikutnya, ini kita lanjutkan aja nih agak panjang penjelasannya. Nah, berikutnya sekalian, karena Mekah adalah negeri yang didoakan oleh kekasih Allah itu Nabi Ibrahim penuh dengan keberkahan. Jadi karena berkah Nabi Ibrahim inilah, berkah doa Nabi Ibrahim inilah, maka kemudian Mekah menjadi tempat yang makmur sejahtera. Padahal awalnya ketika Nabi Ismail dan Bunda Hajar dibawa dari Palestina ke sini nggak ada apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Gersang, nggak ada tanaman, nggak ada bangunan, nggak ada orang. Tapi sekarang menjadi berkembang. Ini berkat doa dari Nabi Ibrahim untuk dijadikan penduduk kota Mekah selalu dinaungi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang negeri Mekah. Kemudian ini tempat di mana semua doa terkabul dan semua dosa terampuni. Tadi yang sudah saya sampaikan. Al-Hujjat wal Umar waftullah. Jamaah haji dan umrah itu tamunya Allah. Inda'ahu ajabahum. Maka barang siapa kemudian dia meminta kepadaku, kata Allah, maka kemudian dia akan terkabul, akan diijabah. Ya. Wa anistaghfaru ghafara lahum. Dan barang siapa yang meminta pengampunan dosa, untuk istighfar, maka kemudian Allah akan terima seluruh doa-doa kita dan akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Di mana tempatnya? Adanya di Masy'aril Haram atau di area Masjidil Haram, di mana seluruh doa dan dosa kita terkabul. Ya, negeri tempat nasab manusia terbaik. Ini agak panjang, tapi singkatnya begini. Ternyata Allah jadikan para pemimpin Mekah dan pemimpin Ka'bah adalah orang dengan keturunan terbaik dibanding kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Dan tempat-tempat manusia dengan nasab terbaik ternyata adanya di sini sekalian. Ya, semoga kemudian nanti kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian semacam ini. Ada hadisnya soalnya. Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Wastofa Quraisyan min Kinana. Wastofa Hashiman min Quraisyin. Wastofani min Bani Hashim. Jadi kata Rasulullah, semua orang-orang ada namanya Kinana memperbaiki keadaan lama ratusan tahun, kemudian masyarakatnya kambuh lagi.
Ya, nanti Allah akan utus sampai nanti Rasulullah terakhir sebagai Bani Hashim, keluarga Hashim yang dipercaya ngurus ibadah kota Mekah. Sedikit lagi nih. Nah ini tempat di mana setiap ibadah bernilai 100.000 kali lipat. Terus kalian, sekali sholat di Masjidil Haram, itu seperti kita sholat di kampung kita sebanyak 60 tahun. Sekali sholat itu. Bagaimana kalau sholatnya sehari 5 waktu, kali 5? Apa yang dikali 5? Nanti ketetapan dari Bea Cukai tentang tarifnya. Nanti kita lihat. Ya, sehingga kalau kita tidak punya tunai bisa dengan pola yang lainnya. Intinya sekalian, bagi yang sudah terdaftar sebagai calon haji eh, atau umrah khususnya haji, maka barang siapa yang kemudian apa namanya bisa mendapatkan like yang cukup banyak, itu karena juga ada promo-promo untuk pemberangkatan haji secara gratis, tapi lawannya secara nasional. Nah itu bisa ya semacam itu. Dan ini sekalian, sekali sholat di sana itu nilainya 60 tahun. Bagaimana kalau sehari 4 kali, 5 kali, kali 5 berarti 300 tahun. Ya. Kalau sehari berarti 4 hari di Mekah kalau ikut umroh, berapa kali? Ya dikalikan saja. Ya, 300 kali 4. 300 kali 4. Kenapa 4? Kan 4 hari. Nah, kemudian ketemulah angka di 1.200 tahun. Jadi kalau kita sholat 4 hari saja di kota Mekah, di Masjidil Haram, khusyuk dan makbul, maka kita mendapatkan pahala senilai 800. Nah, tadi ketemunya apa ya? Maka sekali sholat itu seperti kita sholat sebanyak 1.200 tahun. Maka dari itu pantas kalau kemudian Allah sebutkan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain Allah akan ampuni segala dosa-dosa di antara keduanya. Karena apa? Karena mendapatkan pahala 1.200 tahun. Sholat 1.200 tahun. Umur kita nggak seberapa. Umur kita mungkin ya 60-70 lah ya. Tapi dengan ini sekalian maka Allah akan melipat gandakan pahala yang didapatkan oleh kita, sekaligus nanti akan buang dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Ini nilai dari sholat di Masjidil Haram. Nah ini doa yang tadi itu hadis Rasulullah, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Kemudian tadi yang saya sebutkan, kalau kita minta di hadapan rumah Allah akan terkabul. Ya ini tadi hadisnya. Ya. Jadi al-hujjat wal umar wa Abdullah inda'ahu ajabahum wa anistaghfaru ghafara lahum. Ya, artinya kalau kita mengistighfar akan diampuni dan kalau kita minta berdoa maka akan dikabulkan. Syaratnya di mana? Di seputar Ka'bah. Nah, ini perempuan. Konon jihadnya perempuan itu bukan perang tapi haji atau umroh. Jadi yang mau berangkat haji atau umroh ya selamat menjalankan ibadah haji dan umroh dan membawa predikat soleh-soleha dan pulang memberikan maslahat yang lebih banyak lagi. Nah, kebanyakan kaum muslimin menunaikan ibadah haji atau umroh ada kendalanya. Apa kendalanya biasanya? Yang paling klasik adalah keterbatasan dana. Terus kalian, kita mau jujur ya, bener nggak kita bener-bener nggak punya duit, atau kita punya duit tapi dipakai untuk urusan yang lain. Dan dalam catatan saya kita lebih sering merasa sibuk, merasa penuh, padahal belum, tapi yang lama tidak segera dibuang. Nah dalam kaitan ini sekalian, ya soal keterbatasan dana, betulkah kita memang nggak punya dana, atau sebetulnya kita itu punya tapi tidak diprioritaskan untuk ke tanah suci. Buktinya pernah saya disuruh ngisi motivasi begini ya. Saya tanya siapa yang belum berangkat, pada ngacung itu.
Kenapa belum berangkat? Dia Pak, karena ternyata saya masih harus ada cicilan mobil misalnya. Nah itu ibu nyicil mobil bisa, kenapa nyicil ke Tanah Suci nggak bisa? Ya Pak, karena saya harus menyiapkan asuransi pendidikan buat anak. Nah itu buat asuransi pendidikan anak bisa. Kenapa buat ke Baitullah tidak bisa? Misalkan begitu. Ini sering saya nanya-nanya begitu sekalian. Iya Pak, soalnya kita harus misalkan menyiapkan nanti kalau anak setelah kuliah, kan mungkin butuh persiapan buat nikah dan lain-lain. Anak-anak mungkin belum punya duit, jadi kita orang tuanya yang nalangin. Nah itu bisa buat persiapan nikah anaknya, bisa. Tapi kenapa ke Tanah Suci nggak bisa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita ajukan. Nah kalau dengan Bapak Ibu, pas nggak pertanyaan-pertanyaan tadi? Atau nanti bikin pertanyaan sendiri? Ini resikonya kalau offline tuh online begini. Bikin pertanyaan sendiri yang sudah tahu jawabannya untuk kita sendiri bukan untuk orang lain. Nah, sekalian, jadi dana itu nggak jadi soal. Dana itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, ini soal dana nih sekalian. Jadi sebetulnya yang terjadi bukan murni kita nggak punya dana, tapi kita belum memprioritaskan uang kita untuk ke tanah suci. Secara umum begitu sebetulnya. Nah, bagi yang sudah punya, saran saya segera saja daftar, Bu sekalian. Ya, nanti duit saya habis dong. Nah, ini nih, hadis riwayat Imam Baihaqi. Allah akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk umroh ataupun haji. Kalau haji sekarang biayanya berapa? Yang reguler itu misalkan 60 juta. Ya kita siapkan 60 juta. Ya, sayangnya kalau daftar sekarang nggak dapet. Era-era sekarang. Daftar sekarang ya dapatnya beberapa tahun lagi. Tapi intinya Allah akan mengganti. Saya percaya sekali yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan jamaah juga percaya. Berikutnya Ibu sekalian, ini mau selesai. Ini ancaman nih Ibu sekalian nih. Jadi ada yang disebut sebagai busyra, kabar gembira, kayak tadi surga dapat 100.000 hitungan itu kabar gembira, busra. Nanti kalau meninggal masuk surga dan seterusnya itu bicara faktual lapangan tentang apa namanya keuntungan orang yang haji atau umroh. Nah ini ada kajian yang menyebutkan ancaman bagi yang menunda ya, atau menolak berangkat haji dan umroh. Ini sekalian, dalam satu hadis kutsinya Allah berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah kusehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku, maka dia disebut oleh tamu Allah, maka sungguh-sungguh dia orang yang terhalangi dari kebaikan. Jadi begitu sekalian. Kalau kita sudah disehatkan oleh Allah, 5 tahun berturut-turut sehat terus. Kemudian 5 tahun yang sama maksudnya ya, 5 tahun juga dia akan menjadi orang yang merasa apa namanya sepet, ya, orang yang merasa apa istilahnya ya, ya orang yang kemudian merasa malas, merasa berat, ya. Padahal Allah sudah berikan kesehatan 5 tahun, Allah sudah berikan keluangan rezeki yang banyak, tapi nggak mau datang ke tanah suci, baik umroh atau haji, maka dia disebut sebagai orang yang terhalangi dari kebaikan. Maksudnya keterampilannya nggak akan berguna nanti, ya, karena memang peruntukan anak-anak baru sekarang dengan dunianya itu lebih realistis barangkali daripada kita harus datang ke tanah suci. Tapi kalau sudah 5 tahun berturut-turut diberikan rezeki sehat, dia datang, maka dia akan mulai ada rasa susah untuk menerima kebenaran. Karena memang Allah mulai tutup hatinya gara-gara 5 tahun berlalu tidak berangkat. Nah ini di era Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akan mengutus utusan datang ke rumah-rumah agar mereka mau membayar dari uangnya untuk ke tanah suci. Atau yang penting berangkat ke tanah suci. Ya. Nah kalau ada yang sudah punya kemampuan tapi tidak
segera berangkat, Umar menjatuhkan pajak yang besar atau jizyah, ya, untuk ikut ke syariat Islam. Ya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahkan menyebutkan mereka bukan Muslim. Ini serem lagi Umar bin Khattab. Ya, Umar mengatakan yang begitu bukan Muslim. Ya, ini kata Umar bin Khattab. Yang ketiga sekalian, tiga aja deh ancamannya. Ya, ancamannya tiga saja. Ini yang ketiga nih, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang punya bekal dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Baitullah, tapi dia tidak melaksanakan, ya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wah, ini serem lagi nih sekalian. Jadi ketidakmampuan kita ke tanah suci, padahal semuanya serba memenuhi syarat, itu bisa dideteksi sebagai, ya, tidak mau, tidak melaksanakan, apa namanya, kok tiba-tiba ngeblank bahasanya ya. Nah, ketika kemudian dia sudah punya bekalnya dan sehat, tidak mau berangkat, maka Allah akan vonis dia seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Aduh, aduh. Nah, terus kalian kenapa kok disebut kayak orang Yahudi Nasrani? Karena ternyata sebelum datangnya Islam syariat Rasulullah, haji umrah, orang Yahudi dan Nasrani juga berhaji tiap tahun. Ya, Allah berikan kemakmuran mereka, tapi kemudian setelah jadi syariat Islam mereka nggak mau datang lagi. Maka dari itu kemudian mereka disebut sebagai orang-orang yang sesat, ya, di dalam perjalanan menuju akhirat. Nah, setelah datang Islam mereka nggak mau lagi, maka kemudian sikap orang yang suka menunda-nunda ke tanah suci padahal duitnya banyak, sehatnya sehat, kuat dan seterusnya, dan memilih menunda waktunya, ya, maka kemudian Allah akan vonis dia sama aja dengan Yahudi atau Nasrani, tidak memandang perhatian dari senior keagamannya, dan pada beberapa bagian mungkin, ya, justru bermaksiat, ya, dengan banyak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Jadi ini serius nih bos kalian, bagi orang-orang yang sudah mampu, sudah mestinya berangkat nggak berangkat, Allah ancam dengan tidak beda kalau begitu dengan Yahudi dan Nasrani. Buktinya setelah Islam datang mereka nggak mau lagi haji. Ada yang bilang kan haji umroh panggilan Allah. Mungkin saya belum dapat panggilan dari Allah. Jawabannya apa bos kalian? Emang Bapak Ibu pengen dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Bilang segera lagi. Nah, baru nanti pada ujung enggak, maksudnya enggak begitu dan seterusnya. Baik sekalian, ya, kalau ada seperti ini maka sebetulnya kita sudah dipanggil-panggil dari 1400 tahun yang lalu, cuma kita nggak dengerin sih. Maka ada kaidah begini nih sekalian, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan panggil orang yang tapi Allah akan mampukan orang yang terpanggil. Jadi yang penting bagi kita bukan duitnya, yang penting ada keterpanggilan. Yang penting segera menyambut ajakan kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Segera lakukan itu, insya Allah nanti Allah akan mampukan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagian-bagian akhir. Tunggu kedatangan kami di, ini S-nya apa nih? Tunggu kedatangan kami segera di rumah Allah. Nah, Ibu sekalian, jadi saya sarankan Ibu sekalian kalau sudah ada niatan kuat segera daftar. Segera saja daftar, jangan pakai lama. Saya sering ditanya, Pak Bang, ya, syarat utama kalau kita ingin segera ke tanah suci apa? Yang pertama, Ibu sekalian, adalah daftar umroh atau haji segera. Ya. Oh, daftar dulu, iyalah. Harus daftar dulu. Maksudnya daftar itu kemudian kita ingin punya bukti otentik bahwa si A si B itu berangkat ke tanah suci lewat travel kita misalnya. Nah, dalam hal soal bayar ini Ibu sekalian, jadi yang pertama tadi apa? Daftar. Daftar itu ya harus dengan duit. Loh, tadi katanya umroh nggak pakai duit. Iya.
Yang dimaksud nggak pakai duit, nggak harus pakai duit kita sendiri, tapi bisa dengan duit yang Allah bagikan. Atau kalau ada kontraktor hebat yang bisa ngangkat Ka'bah, mungkin bisa di- dipindah posisinya. Tapi intinya sekalian, ya sekarang kereta api sudah sangat modern ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak daftar ya. Kalau kita mau ke Tanah Suci, bisa dengan kereta api, bisa dengan bis, bisa dengan naik pesawat, tapi intinya daftar ya. Kalau di El Falah daftar bisa berapa saja. Cukup dengan 100.000 juga siap berangkat. Yang penting sekalian tunjukkan di hadapan Allah, memang kita layak untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah sekalian, ya ini yang pertama. Yang kedua, segera bikin paspor deh. Terus kalian segera bikin paspor ya setelah ini. Kenapa harus segera bikin paspor? Karena suatu saat tiba-tiba Allah takdirkan berangkat lebih cepat. Kalau paspornya siap akan lebih mudah. Tapi kalau paspornya nggak siap, jangan-jangan kita sudah mau berangkat jadi gagal. Karena apa? Karena tidak punya paspor. Nah, maka setelah ini sekalian, ya temui mitra atau sponsor Bapak Ibu yang ngajak hadir ke sini, temui lagi, sampaikan, saya mau daftar umroh El Falah. Ya, harus dengan berapa? Minimal 5 juta awalnya. 5 juta itu nanti semua peralatan umroh sudah bisa langsung kita bagikan. Bapak Ibu tinggal menentukan tanggalnya sesuai dengan yang available. Tapi kalau 5 juta belum punya, ya sudah 1 juta. Kalau 1 juta, Bapak sekalian akan mendapatkan tas koper lengkap dengan isinya untuk perjalanan umroh dan haji. Nah, tadi apa itu? Yang kedua, bikin video ya untuk menggambarkan itu. Bentar. Yang pertama untuk daftar ya, dia harus segera daftar dan bayar. Yang kedua, bikin paspor. Dan yang ketiga, sekalian, sebentar. Dan yang ketiga, ikuti seluruh bagian-bagian dari sekolah atau akademi umroh yang 10 pertemuan. Ya, insya Allah sekalian, yang daftarnya baru sekitar 100.000, yang penting 100.000 dapat flyer. Insya Allah nanti dengan 10 pertemuan yang ada, sekalian akan menemukan cara dan jalannya untuk bisa ke Tanah Suci, walaupun kondisinya sangat tidak realistis. Nah, kalau kita bisa lakukan ini, 3 hal itu tadi. Yang pertama, daftar, ya datang ke mentor yang ngajak referensi ke sini, daftar. Saya daftar umroh, katanya bisa dengan 100.000 rupiah, bisa sekalian. 50.000 aja bisa, ya. Cuman kalau udah nyebutin 100, masa turunin 50, ya tetap aja 100. Dan itu nanti akan mengurangi biaya umrohnya berapapun biaya umrohnya sekalian. Jadi jangan khawatir itu nilainya hangus, enggak. Cuma tidak banyak, cuma 2.000. Ya, yang kedua, ya segera apa tadi? Bikin paspor sekalian. Ya, bikin paspor segera. Itu masa berlaku 10 tahun kok, aman. Nah, ya. Dan yang ketiga, ikut sekolah umroh atau akademi umroh yang nanti akan kita umumkan secara rutin. Agar apa? Agar perbekalan kita kuat dan agar kita bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Baik sekalian, mungkin setelah ini sampai waktu yang diperlukan, kita tanya jawab saja ya. Ya, secara umum tadi sudah saya sampaikan cepat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian kami tunggu di depan Ka'bah seperti ini nih. Insya Allah kita ketemu di rumah Allah tahun 2024. Yang mau ikutan Umroh Akbar tahun 2024 di bulan November, silahkan sekalian. Ya, kita masih buka dengan jumlah yang terbatas. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Ical dan silakan kalau dilanjutkan dengan tanya jawab. Masih ada sekitar 12 menitan nih Pak Ical, Mas Ical, sampai setengah 9 nanti. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Ini saja. Saya jam 9 nanti ada acara lagi soalnya. Ya. Dari Baik, rumah tadi jam 4 pagi nih, keluar rumah Mas Ical. siap. Baik, ini Baik, saja dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian,
yang memiliki pertanyaan bisa langsung dituliskan saja di kolom obrolan Oh, di chat ya, ini ya. atau bisa langsung dinyalakan audionya, langsung bertanya juga bisa. Silakan yang mau tanya Bapak Ibu. Mau langsung atau di chat. Wah, ini dari kandangan apa namanya Kalimantan Selatan akhirnya datang juga nih. Selamat datang Pak Joko. Ya, silakan ada yang mau nanya itu di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Untuk batas nabung itu dibatas atau tidak dibatas? Ustaz, apa jatah waktu Pak nabung untuk umroh? Ini suaranya kan dengung-dengung Bu. Saya kurang jelas suaranya tadi. Maksudnya batas itu batas apa Bu ya? Maksudnya terbatas nggak untuk kita nabung? Oh, Ya, kadang kan kita nabung kayaknya nggak cukup untuk setahun. Kayaknya iya iya setahun iya. gitu. Betul betul. Batasin atau tidak gitu? Bebas gitu saja. Ya, baik. Bapak Ibu, nabung umroh itu prinsipnya kan tabungan yang tidak bisa diambil kecuali untuk umroh. Ya. Ya, kalau nabungnya di rumah suka jadi bakso soalnya, Bu. Jadi HP, jadi bakso, jadi televisi, ya gitulah ya. Maka nabung yang rekening umroh itu penting biar memang niatnya buat ke tanah suci jangan dipakai buat yang lain. Nah, yang kedua, untuk rencana bagusnya Ibu batasin misalkan saya niat nabung untuk berangkat tahun depan, berarti kan setahun. Ya. Tapi kan kita nggak tahu kan keadaannya, Allah takdirkan berbeda. Misalkan ternyata saya niatkan setahun kok belum cukup, maka nggak ada batas Bu. Silahkan Ibu, sampai berapa tahun pun bisa sebetulnya. Prinsipnya kalau sudah cukup, segera berangkat ke tanah suci. Nah kadang-kadang kan gitu. Misal nih ya, biaya umroh 30 juta. Misal ya, biaya umroh 30 juta, sebulan berapa? Biar setahun. Setahun kan 12 bulan. 30 bagi 12, 2,5. Aduh, gede juga ya. Saya mampunya sebulan 300.000 misalkan. Kali hitung aja 300.000 kali 12 kan 3,6. Ini jangan-jangan kalau setahun 3,6 berarti berapa itu? Sampai 30 tahun. 30 juta sekitar 9 tahun. Ya, itu matematika manusia, Bu. Kenyataannya, kalau kita sudah memulai, biasanya nanti ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Tiba-tiba rezekinya lancar. Yang pada ikut HNI, bonus HNI-nya meningkat. Suami pekerjaannya menjadi lebih mudah. Yang dagang laris. Itu sering Bu, sering terjadi sehingga tadinya matematika kita nulis sekitar 5 tahun baru berangkat. Karena kita sudah memulai, dimudahkan, bisa jadi dalam 1-2 tahun juga berangkat. Jadi yang penting dimulai dengan kemampuan kita apapun, sehingga kalaupun tidak meleset, kalaupun benar-benar persis seperti rencana, misalkan rencana 3 tahun, berarti 3 tahun insya Allah berangkat. Daripada nggak pernah mempersiapkan sejak dini. Nanti duitnya ada yang jadi mobil, duitnya ada yang jadi tanah, duitnya ada yang jadi emas. Kalau emas masih mudah dijual ya, tapi ada juga yang duitnya jadi bakso, ada yang jadi macam-macam. Maka ya kadang-kadang soal kita mempersiapkan prioritas atau enggak. Kira-kira begitu Bu. Jadi tidak terbatas. Insya Allah kalau rencana setahun nggak jadi setahun, jangan-jangan angus enggak Bu. Nggak ada yang angus. Ya Insya Allah
berangkat ke tanah suci. Tapi memang kalau tabungan yang khusus untuk umroh, misalkan ikut anggota KOSPE ya, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, kan ada beberapa simpanan tuh. Kalau yang simpanan khusus umroh atau namanya Siroh Plus, ya itu memang tidak bisa diambil kecuali untuk berangkat umroh. Yang berangkat tidak harus ibu, misalkan ternyata eh, orang tua dulu mau diberangkatin, boleh nggak pakai tabungan kita? Ya boleh. Yang penting untuk umroh atau haji. Itu Bu, ya kira-kira Alhamdulillah. yang bisa saya sampaikan Bu. Bisa Mudah-mudahan buat haji bisa. juga ya? Afan, Gimana? bisa buat haji juga ya Ustaz? Bisa Bu, bisa buat haji. Kalau misalkan sudah terkumpul, saya niatnya jadi haji aja deh. Cuman kita bisa melayani haji plus Bu. Haji plus. Ya, karena kan travel ya. Kalau haji reguler dengan pemerintah soalnya. Iya, iya. Ya, bisa Bu. Saya sudah terkumpul 30 juta. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok tuh. Ada orang bagi-bagi duit sekoper. Amin. Mau daftar haji khusus ONH Plus yang harganya misalkan 200 juta. Kan tinggal nambahin 170 gitu. Bisa Bu. Bisa Amin. insya Allah. Tapi kalau buat piknik kemana nggak bisa. Pokoknya buat kepentingan haji atau umroh itu bisa Bu. Rezekilah, terima kasih. Oke. Kasih banyak. Salam. Baik, terima kasih Ada lagi Bu ya? Farida. Ya. Nah, ini ada lagi tuh. Pertanyaan saya baca deh ya. Ya. Nah, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah dulu Nabi Adam melakukan umroh atau haji? Apakah ibadah haji itu dilakukan pertama kali oleh Rasulullah? Baik sekalian, ya, syariat haji sebagaimana umroh yang seperti sekarang, itu memang baru diturunkan oleh Allah secara detail. Ini seperti yang sekarang kita lakukan, itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi apakah Nabi Adam melakukan itu? Seluruh umat manusia itu memang Allah perintahkan untuk melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Tapi mungkin ya syariatnya belum sama persis seperti sekarang. Tapi yang jelas perintah tawaf itu memang sudah ada sejak Ka'bah itu sendiri dibangun. Tapi soal hajinya apa seperti sekarang ya tidak tahu pastinya ya, tidak ada periwayatan yang jelas. Tapi yang jelas haji yang seperti sekarang, umroh yang seperti sekarang itu mulai ada di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Bapak sekalian, aslinya di orang Kristen, orang Yahudi juga ada haji tiap tahun. Sebelum datangnya Rasulullah, itu orang Kristen, orang Yahudi ya haji ke Ka'bah. Cuma tata caranya mulai berantakan. Ya karena kan mulai menyembah berhala. Bahkan ada ritual kalau tawaf itu harus telanjang bulat, nggak boleh pakai baju. Karena dianggap menyerahkan diri kepada Allah. Itu penyimpangan-penyimpangan. Nah, datanglah Islam, maka diperbaiki lagi agar tata cara haji dan umroh sama kembali seperti zaman Nabi Ibrahim. Kira-kira begitu, ya. Jadi apakah ibadah haji itu dilakukan pertama kali oleh Rasulullah? Enggak, ya. Tapi di zaman Rasulullah pada tahun 6 Hijriah diperintahkan lagi. Ya, sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Sebelumnya belum ada ketentuan. Nah, nanti baru terrealisasi pada tahun 9 Hijriah. Ya. Jadi perintah haji syariat itu muncul tahun 6 Hijriah, tapi belum ya. Karena waktu itu kan Mekah dikuasai orang-orang Quraisy. Ya, kaum muslimin tidak boleh masuk. Kira-kira begitu ya pertanyaan tadi. Terus maksudnya haji plus itu gimana? Jadi gini sekalian. Ini soal tata kelola haji sekalian. Jadi ada haji reguler. Itu ONH biasa. Ini yang pada berangkat rame-rame. Kuotanya biasanya sampai 200-an ribu pemerintah Indonesia itu namanya haji reguler. Dulu namanya ONH biasa. Ya, biasanya daftar dengan 25 juta. Ya, nanti masa tunggu lama, pas berangkat tinggal pelunasan.
sekarang katanya kalau orang Jakarta daftar sekarang haji biasa nih ya, itu berangkatnya sekitar 30-an tahun berikutnya. Jadi kalau saya sekarang usianya 52, baru daftar haji, masa tunggu dari daftar sampai berangkat itu sekitar 30 tahun, Bos sekalian. Udah tua dong, iya. Karena apa? Karena yang daftar antriannya panjang. Ya, biasanya fasilitasnya ya hotel dan lain-lain sekelas apartemen atau bintang 3. Ya, biasanya sudah mulai berangkat nih kloter-kloter awal ke Madinah tuh. Nah, kalau haji khusus apa? Haji khusus itu dulu namanya ONH Plus. Ya, dulu namanya ONH Plus. Yang dimaksud ONH Plus itu apa? Keberangkatan haji kuota resmi pemerintah yang dikelola oleh travel. Nah, ONH Plus ini agak lebih mahal terus terang Bos sekalian. Sekitar 12.500 US dollar. Ya, 200 sampai 300 juta lah. Kira-kira begitu ya, gampangannya. Loh kok mahal, Pak Bang? Iya, karena seluruh fasilitasnya berkelas bintang 5, Bos sekalian. Hotel bintang 5 jauh lebih mahal. Yang kedua, antriannya nggak lama. ONH Plus ini antriannya cuma sekitar 7 sampai 8 tahun. Nah, kalau saya sekarang 52, kalau daftar yang reguler, haji reguler, maka saya berangkat 82 tahun. Jalannya udah susah, Bu sekalian. Tapi kalau saya nunggu 7-8 tahun lagi, masih sehat lah, baru 60-an, masih bisa lari. Akhirnya orang daripada nunggu lama, mendingan ikut namanya haji khusus. Kenapa disebut haji khusus? Khusus untuk orang-orang yang bayarannya juga khusus. Antriannya nggak lama, cuman harganya bisa 5 kali lipat dari haji yang reguler. Tapi antriannya nggak lama jadinya, Bu sekalian. Nah, fasilitasnya juga berbeda. Yang namanya harga mahal, ya ada harga, ada rupa. Kira-kira begitu, Bu sekalian. Bedanya haji biasa dengan haji khusus. Ya, Masya Allah, syukran Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama Bu Tin, makasih banyak ya. Itu ada keterangan nih dari Bu Susi ya untuk Bu Ella ya, Bu Ella untuk keterangan ini tentang soal nabung sirah nih ada, boleh silakan. Iya ada Pak Joksan nih cerita. Oh, saya kemarin 14.000 US dollar tuh kan. Tadi saya nyebut 12.500. Untung 1.500 dong ya Pak Joko ya. Ya, ada yang 14.000 ya. 14.000 berarti berapa itu? Kali 16.000 sekarang nih dolarnya. 16 kali 14 berapa Mas Faisal? Banyak lah pokoknya ya. 200-an kayaknya tuh lebih ya. 16 kali 14 tuh. 224 juta. 224. Ya, satu mobil Innova lama lah keluar itu. Tapi nggak apa-apa Bu sekalian, karena apa? Allah janji akan diganti tuh biaya-biaya haji umrohnya. Nanti dapat Innova yang lebih baru insya Allah. Gitu ya. 224 juta. Ya kalau untuk bertemu dengan Allah, murah itu Bu sekalian. Asli. Ya. Allah sudah kasih kehidupan kita itu nilainya nggak terhingga kok. Ya sekali-kali lah mengorbankan sekitar 200 juta. Insya Allah Allah ganti nanti dengan rezeki yang lebih bagus. Ya, kira-kira begitulah gambarannya. Insya Allah semua dimampukan haji plus, betul. Nah ini promosi sekalian. Nah, di El Falah ini sekalian ada skema namanya dana talangan dan pembiayaan haji khusus. Jadi kadang kita kalau mau daftar haji khusus berapa sih? Minimal bayar 5.000 US dollar per orang untuk didaftarkan ke Kemenak. 5.000 US dollar berarti berapa? Sekitar 80 juta per orang. Ya, saya nggak punya duit. Nunggu 80 juta lama dong. Nah, makanya kemudian El Falah ini ada kerjasama dengan KOSPE namanya, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, bikin Bapak sekalian bisa nyicil selama 7-8 tahun
pas 8 tahun langsung berangkat, udah lunas itu Bos sekalian. Ya, angkanya sekitar 3,5 juta per bulan. Resminya nanti kita umumkan ya, tapi gambarannya itu. Oh, kalau saya ingin berangkat haji 8 tahun lagi, berarti saya nyiapin dana 3,5 per bulan. Insya Allah sanggup bisa Bos sekalian. Ya, ya saya penghasilannya cuma 5 juta, bagaimana Pak Bambang? Kurangi 3,5 tinggal 1,5. Ya itu kan matematikanya manusia Bos sekalian. Kalau matematikanya Allah beda. Begitu kita selesai 3,5, jangan-jangan rezekinya berlipat jadi 10 juta penghasilannya. Ya kita nggak tahu. Dan itu sering terjadi begitu. Ya kita aja nih, anak kita, kalau kemudian ngasih duit ke orang tuanya, emang dimakan semua sama orang tua? Enggak. Nanti dibelikan apa buat anak-anaknya? Kadang yang dibagikan lebih banyak dari yang disumbang anaknya ke orang tuanya. Coba deh kalau lebaran. Lebaran kan kita ngasih orang tua ya, angpau tuh. Pulang dari kampung kita, bawaan di mobil kita lebih banyak yang ditaruh orang tua daripada kita ngasih ke orang tua. Itu baru level manusia orang tua loh. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih kaya. Kalau kita nyisihin 3,5 dengan niat berangkat ke rumahnya Allah, ya, saya yakin akan dimudahkan rezekinya. Ya. Jadi jangan pakai matematika manusia, ya, apalagi matematika KPU. Wah, salah-salah tuh nanti. Ya, jangan pakai matematika manusia, pakai matematika Allah. Ya, setiap yang kita infakkan di jalan Allah, Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Itu janji Allah. Ya, insya Allah kita semua akan dimampukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih mau lanjut? Silakan Mas Faisal. Ya, terima kasih Abah atas jawabannya. Ya, sama-sama. Karena waktunya sudah menuju Cukup ya. 8:30. Ya, kita lanjut next time aja. Ya, betul. Kita cukupkan saja acara hari ini. Jadi ini notes terakhir Mas Faisal. Bapak Ibu, yang punya pertanyaan, yang punya apa nanti sampaikan saja di pertemuan berikutnya. Ya, sampaikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti kita akan berlanjut kok. Kita akan berlanjut terus sehingga nanti setelah kita cukup ilmunya, cukup pengetahuannya, Allah mudahkan kita segera ke tanah suci. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita ketemunya di Zoom. Ya, insya Allah kapan-kapan maksimal setahun ke depan kita ketemunya di pelaratanan Ka'bah. Jangan ngezoom lagi. Hari ini ngezoom, tahun depan ngezoom lagi. Jangan, ketemunya di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih ya Pak. Sebelumnya izin Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan videonya sebelum kita tutup. Ya. Mari kita Ya. foto dulu terlebih dahulu. Siap. Secara dokumentasi. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Bisa acungkan jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Bambang Halilintar bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena acara telah selesai, saya ingin undur diri. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Hidayat. Wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri ya. Iya. Ya Pak. Ke acara berikutnya soalnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terjadi kan 662 PS lawan ada yang ditambah ada kadang aku kayak itu mengeluarkan juga